Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mail Ismail. Saya merupakan mahasiswa Magister Pendidikan Sosiologi di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. NIM saya 221139. Pada video kali ini, saya tunjukkan untuk menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah Kurikulum dan Asesmen Pembelajaran Sosiologi, yaitu membuat video pembelajaran dari analisis artikel, yang mana pada mata kuliah ini diampu oleh dosen yang sangat hebat, yaitu Profesor Dr. Haji Ahmad Hupad, MED, dan juga Dr. Eko Sulistiono, MPD. Artikel yang saya angkat berjudul Analisis Kegiatan P5 di SMA Negeri 4 Kota Tangerang sebagai penerapan pembelajaran terdiferensiasi pada kurikulum merdeka. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa setelah pandemi pada tahun 2021 tepatnya, Kemendikbud resmi merevisi atau mengubah kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka Belajar, yang termasuk salah satunya pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Yang mana kita ketahui ada hal yang sangat unik, yang sangat baru secara konseptual, yaitu tentang P5. Seperti apa P5 itu? Yaitu P5 merupakan akronim dari Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Alasan besar kurikulum merdeka diluncurkan oleh Kemendikbud pada 2021 yaitu tadi untuk mengembalikan pasca learning loss, yaitu banyak narasi besar berkaitan dengan bagaimana caranya mengembalikan pembelajaran yang lebih bermakna, pembelajaran yang lebih menekankan kepada kolaborasi dan gotong royong kepada peserta didik. Dan di sini muncul suatu karakter besar yang menjadi cita-cita kita, yaitu profil pelajar Pancasila yang dituangkan secara khusus pada muatan pembelajaran, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Pada kasus ini, yaitu di sekolah menengah atas. Kembali ke artikel yang saya bahas, yaitu artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan P5 sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila di suatu sekolah penggerak dengan guru penggerak dan dampak dari penerapannya terhadap siswa. Atau dalam hal kurikulum merdeka, kita mengenalnya siswa itu sebagai murid. Kemudian metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya, berkaitan dengan latar belakang dari artikel yang saya utas, seperti yang tadi saya sampaikan sekilas, bahwa artikel ini menyoroti bagaimana kemampuan P5 yang dielaborasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana di sini sekolah itu akan membuat suatu proyek berkaitan dengan P5 ini, yang mana pada outputnya akan menghasilkan yang pertama yaitu poster, kedua tarian, ketiga musikalisasi puisi, keempat teater, kelima vlog, keenam berjualan. Nah, sedikit kita melihat dari bagian ini sudah jelas menunjukkan bahwa sekolah telah berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, khususnya dalam hal ini pada salah satu mata pelajaran di sekolah menengah atas. Untuk melihat hal tersebut benar, sesuai dengan kaidahnya, maka saya tarik dulu ke belakang, yaitu mengenai arah kebijakan perubahan kurikulum, yaitu tentang kurikulum Merdeka Belajar di SMA. Nah, pada kurikulum Merdeka Belajar ini terdapat hal-hal yang baru, yaitu yang pertama yaitu tentang struktur kurikulum. Pada struktur kurikulum Merdeka ini, struktur kurikulumnya lebih fleksibel. Jam pelajaran ditargetkan untuk 1 tahun ajar, bukan seperti kurikulum sebelumnya, yaitu jam ajar ditentukan untuk 1 semester saja. Kemudian yang kedua, materi esensial. Jadi
guru mata pelajaran itu dipersilahkan untuk memilih kepada materi yang esensial, sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan karakter peserta didik yang pastinya itu sangat penting. Dan juga CP atau capaian pembelajaran ditentukan per fase, bukan per tahun. Seperti halnya di SMA, fase E itu untuk kelas 10, kemudian fase F itu tidak hanya untuk satu angkatan, tetapi juga untuk kelas 11 dan juga kelas 12. Dan yang ketiga, perangkat ajar. Nah, ini salah satu terobosan yang sangat menarik, yaitu adanya aplikasi dan platform Merdeka Mengajar dan belajar.id yang diperuntukkan bagi guru untuk mengakses berbagai pelatihan supaya diseminasi perubahan kurikulum Merdeka Belajar ini bisa diinternalisasikan dengan sebaik mungkin. Namun, kadang ada persoalan yang kita lupa bahwa tidak semua guru ini bisa mengakses kepada perangkat atau aplikasi Merdeka Mengajar, dikarenakan belum punya dapodik dan lain sebagainya. Lebih jauh lagi ketika kita membicarakan tentang sekolah yang di luar atau di pelosok yang mana internetnya sangat terbatas, sehingga kesulitan untuk mengakses aplikasi Merdeka Mengajar. Lebih dekat kepada diri kita sendiri, termasuk saya sebagai guru, yaitu ketika mengakses aplikasi Merdeka Mengajar ini, ada rasa bosan karena pembelajarannya bisa dibilang monoton, hanya mendengar video-video saja, video pembelajaran yang disampaikan oleh narasumber. Nah, namun sejauh ini sekolah yang mana kita mengenal ada sekolah penggerak telah berusaha untuk menjalankan kurikulum Merdeka Belajar ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk di sekolah saya, di SMA Negeri 1 Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, telah melaksanakan kurikulum Merdeka ini sama, yaitu hanya di kelas 10 saja. Yang mana ada yang dibahas tadi, yaitu tentang P5. P5 ini sangat asik menurut saya, namun juga terkadang membuat kita menjadi bingung, karena saya rasa sosialisasi, diseminasinya belum begitu maksimal kami terima guru. Ya, seperti itu. Kita berangkat mengenai P5 seperti yang dibahas di artikel ini. Di tema P5 ini terdapat 7 tema yang sangat menarik, yang sangat bisa mengembalikan karakter murid, yang bisa mengembalikan kepada pembelajaran yang jauh lebih bermakna pasca learning loss. Yang pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan ini ternyata dianalisis oleh artikel ini. Tapi yang menjadi persoalan, tema yang lainnya ini tidak diangkat dalam artikel ini, yaitu hanya berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan. Yaitu seperti yang saya baca di artikel ini, mengambil gaya hidup berkelanjutan dengan cara outputnya itu cukup dengan membuat poster tentang bagaimana cara melindungi lingkungan, tentang bagaimana cara memanfaatkan air dengan sebaiknya. Nah, seperti tadi kita tinjau ke belakang, menurutnya ada beberapa output di situ. Tapi yang nampak di sini baru nampak satu output dan juga satu tema. Padahal ketika kita merujuk kepada aturan di kurikulum Merdeka, sekolah itu bisa mengambil setidaknya 3 tema untuk satu semester. Namun mungkin karena penelitiannya atau sekolahnya masih dalam upaya transisi dari kurikulum Merdeka, dari kurikulum darurat COVID ke kurikulum Merdeka, sehingga tidak tercapai semuanya. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena kurikulum Merdeka itu mengedepankan kepada kemampuan sekolah itu sendiri dan kebutuhan
peserta didik itu sendiri. Yang mana di sini kita kenal dengan keunikan. Sekolah itu punya keunikan tersendiri. Kembali lagi ke tema V5 yang kedua, yaitu kearifan lokal. Nah, ini sangat, kalau saya sebagai guru sosiologi itu, ini sangat sosiologi banget. Di mana tema P5 ini mengajak guru dan peserta didik itu untuk melihat kembali, untuk mengamalkan kembali bagaimana kearifan lokal yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita. Seperti halnya kemarin di sekolah kami itu mengambil tema kearifan lokal, yaitu bagaimana makanan tradisional itu terus dilestarikan. Kemudian setelah itu, bagaimana kerajinan tradisional itu, kesenian tradisional itu terus diberdayakan, terus dilatihkan kepada murid. Kemudian yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini Pancasila banget, yang mana ini berkaitan erat dengan kondisi ataupun keadaan Indonesia yang beraneka ragam, beraneka culture, beraneka budaya, dan lain sebagainya. Itu sangat perlu diinternalisasikan kepada pelajar. Yaitu untuk supaya pelajar itu memahami bagaimana dirinya sebagai manusia yang memiliki keunikan tersendiri, dan begitu pun sadar bahwa orang lain itu memiliki keunikan tersendiri. Kemudian yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Nah, ini berkaitan dengan saya sebutnya sebagai eksistensi atau eksisnya sebagai seorang manusia. Yaitu ada penanaman dalam diri murid, itu bagaimana murid itu berkarya. Bagaimana murid itu sehat secara jasmani. Kemudian bagaimana dia itu merasakan bagaimana jiwanya itu penuh dengan dengan semangat, dengan spiritual, dengan keyakinan kepada Tuhannya. Dan yang kelima, suara demokrasi. Nah, ini sudah diterapkan di sekolah saya kemarin, yaitu ketika pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan pemilihan ketua OSIS dan wakil OSIS. Ini sangat sangat begitu dekat dengan siswa dan juga guru. Kemudian yang keenam, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Nah, tujuan dari yang nomor 6 ini yaitu bagaimana murid dan guru dan murid-murid lainnya berkolaborasi untuk menciptakan suatu karya yang sifatnya untuk membangun NKRI. Baik itu karya berupa saintifik, karya berupa modifikasi dan lain sebagainya. Diharapkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Nah, di sini pada kurikulum 2013 kita sangat kental sekali dengan kewirausahaan. Bahkan kita mengenal itu mata pelajaran kewirausahaan itu di kurikulum 2013 pada jenjang SMA. Nah, di sini dikuatkan secara khusus bagaimana siswa itu harus berkolaborasi untuk membangun jiwanya sebagai jiwa wirausaha. Nah, ini kenapa saya utas sedikit panjang, karena ini berkaitan dengan artikel, yang mana di artikel belum dijelaskan secara spesifik kenapa kenapa tema 7 ini harus sekolah itu pilih setidaknya satu semester itu 3 tema. Maka dari itu, perlu adanya kolaborasi yang sangat masif antara guru dengan siswa, kemudian guru dengan stakeholder lainnya seperti orang tua murid, kemudian masyarakat sekitar, kemudian lembaga pemerintahan lainnya. Maka bukan tidak mungkin akan dengan cepat pembelajaran bermakna itu bisa diterima ataupun bisa didapatkan oleh peserta didik. Seperti itu. Nah, ini merupakan dimensi dari profil pelajar Pancasila, yang mana ini ditekankan banget dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tidak hanya pada intrakurikuler pada proses pembelajaran, melainkan juga melalui budaya sekolah, melalui pola komunikasi, melalui kebijakan yang diterapkan oleh sekolah, dan juga pastinya diterapkan pada ekstrakurikuler, yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat siswa sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang mana di sini ada 6 dimensi,
Yang pertama yaitu jelas, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini secara eksplisit maupun implisit disampaikan oleh guru ketika pembelajaran. Karena itu merupakan hal yang utama di Indonesia ini. Karena kita sebagai negara yang berketuhanan. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Di sini dicontohkan oleh guru bagaimana guru bisa menghargai perbedaan kualitas, perbedaan latar belakang peserta didik yang kemudian dicontoh oleh murid itu sendiri. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Yang mana ini merupakan ciri kita sebagai warga negara Indonesia yang senang bergotong royong, yang senang sama-sama, yang senang saling menolong, itu sepertinya dilihat di berbagai penelitian bahwa ada penurunan. Rasa ingin tolong-menolong itu, rasa bergotong royong yang dilakukan oleh masyarakat, misalkan jumsi, misalkan lain sebagainya, itu sudah mulai hilang. Sehingga dimensi ini perlu dikuatkan lagi oleh sekolah, melalui guru, melalui profil pelajar Pancasila ini. Kemudian yang keempat, kreativitas. Nah, di sini menjadi persoalan yang sangat besar kalau menurut saya, dimensi yang sangat sulit diterapkan karena kreativitas ini membutuhkan proses yang begitu panjang. Kemudian contoh yang begitu konkret. Bagaimana, contohnya kayak gini, siswa itu akan kesulitan menemukan kreativitasnya ketika dihadapkan kepada berbagai tugas yang secara struktural, tugas-tugas formatif. Sama halnya dengan guru. Guru itu sulit untuk kreatif ketika dihadapkan dengan administrasi yang sangat panjang, yang sangat padat gitu. Maka kreatif di sini perlu sekali kita ajarkan, spesialis saya sebagai guru, saya ajarkan kepada peserta didik untuk bagaimana membangun thinking kreatif atau berpikir kreatif. Nah, itu kita harus belajar ke sana bagaimana guru pun harus bisa kreatif. Kreatif dalam memberikan pembelajaran, tidak monoton, tidak hanya sekedar ceramah, melainkan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang mengasah kepada kreativitas seorang murid. Kemudian yang kelima yaitu bernalar kritis. Nah, di sini selalu kaitannya dengan kenapa anak-anak di kelas itu seperti ketakutan melihat gurunya datang. Kenapa anak-anak itu sulit untuk mengungkapkan unek-uneknya. Dalam artian di sini unek-unek yang positif, mengeluarkan kenakalannya dalam berpikir. Mungkin karena gurunya yang terlalu mengekang secara normatif. Mungkin juga karena kurangnya baca siswa itu. Nah, di sini ditekankan di profil pelajar Pancasila ini, guru itu harus peka terhadap siswanya supaya mampu meningkatkan nalar kritisnya. Dan yang terakhir yaitu mandiri. Ini sangat berkaitan dengan semua elemen-elemen tadi, ya. Karena pada dasarnya tujuan sekolah itu yaitu mempersiapkan murid itu untuk menjadi pribadi yang mandiri. Spesialnya di sekolah menengah atas ini. Di usianya yang menginjak 17 tahun atau 18 tahun nanti ketika lulus sekolah, mereka udah menjadi manusia dewasa secara umur, artinya kemandirian menjadi tolak ukur yang sangat penting dan diajarkan baik secara sadar maupun tidak sadar oleh gurunya di lingkungan sekolah. Oke, menginjak kepada bagian akhir artikel yang saya utas yaitu kesimpulan artikel, namun sedikit disayangkan menurut saya karena artikel yang begitu bagus namun kesimpulannya hanya menyampaikan kepada tahapan pembelajaran V5, namun tidak disampaikan bagaimana itu pelaksanaan P5 di sekolah itu, kemudian bagaimana outcome-nya, bagaimana prosesnya. Di sini hanya disampaikan 2 tahapan yang sebetulnya itu udah menjadi hal yang mendasar dilakukan oleh guru, yaitu di sini disampaikan bahwa ada tahapan konseptual yang mana guru itu memberikan literatur dan LKPD sebagai sumber belajar kepada peserta didik. Kemudian peserta didik itu mempelajarinya, kemudian guru sebagai fasilitator ketika
Murid udah paham, selanjutnya kepada tahap yang kontekstual, yaitu siswa melakukan kegiatan lapangan yang sesuai dengan tema yang dipilih pada profil pelajar Pancasila itu. Nah, yang menjadi persoalan besar di sini ketika saya membaca sekilas tentang kurikulum OB atau Outcome Based Education Curriculum, yang mana uh, sebetulnya outcome atau hasil akhir itu sangat menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini di artikel kemudian di sekolah pada kurikulum Merdeka ini telah berusaha semaksimal mungkin supaya pembelajaran itu bermakna, supaya murid itu mendapatkan pengalaman pembelajaran yang sangat menarik, pengalaman pembelajaran yang menambah wawasannya, pengalaman pembelajaran yang menambah soft skill-nya, soft skill komunikasi, soft skill kolaborasi, soft skill yang ada dalam bakat dirinya kemudian mereka munculkan, itu saya pikir sudah sangat bagus. Namun pada pelaksanaannya seperti di artikel ini disampaikan bahwa siswa itu belum tanggung jawab dengan tugasnya yang diberikan. Nah, artinya di sini perlu pendampingan yang lebih lagi, yang lebih spesial lagi kepada siswa yang mengalami hal demikian. Dalam artian di sini ada penanganan secara khusus. Dalam artian di sini ada bimbingan yang melihat bagaimana mengulang kepada diagnostik awal atau asesmen diagnosis itu. Dan di sini saya kolaborasikan dengan sedikit OB, Outcome Based Education, yang mana ini sangat bagus, adalah ada triangle antara proses pembelajaran, kemudian assessment yang pada akhirnya kerucut di atas itu adalah outcomes atau luaran yang dilakukan atau yang dihasilkan ketika pembelajaran. Artinya 3 triangle ini harus dilaksanakan dengan baik. Dan berkaitan dengan P5 ini, baik itu co-kurikuler, intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun melalui budaya sekolah ini sangat tepat sekali berkaitan dan juga ingin juga menguatkan kepada outcomes atau luaran nanti bagi siswanya. Oke, demikianlah pemaparan pada video kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Salam sehat untuk kita semua. Salam pelajar Pancasila untuk kita semua. Dan jadilah manusia yang long life learning, artinya manusia yang punya keinginan untuk belajar sepanjang hayat. Terima kasih sekali lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.